Channel Cita Rasa Legendaris. Di sini kita bakal ngebahas tentang kuliner legendaris Bogasari yang sudah ada selama beberapa dekade. Pasti kalian udah tahu kan aku lagi ada di mana? Ya, aku lagi ada di toko kue legendaris yang ada di Jakarta. Yuk ikutin aku. Nah, Bikiners, kali ini aku udah bareng Pak Heru, owner dari Maison Weiner. Apa kabar Pak Heru? Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya thank you ya Pak sudah mengizinkan kita untuk berkunjung ke sini untuk berbagi cerita tentang Maison Weiner yang udah terkenal banget dan udah ada sebelum zaman Indonesia merdeka ya Pak. Iya. Berarti udah melegenda banget nih. Nah, Bikiners, Maison Weiner ini salah satu member BMC yang udah legendaris banget loh. Nah, Pak Heru, aku tuh penasaran banget nih, gimana sih sejarah terbentuknya Maison Weiner ini? Jadi secara resminya Maison Weiner ini berdiri di tahun 1936, didirikan oleh nenek saya. Jadi saya adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha ini. Ya, pada waktu itu memang nenek saya sudah bisa membuat kue-kue berkat dorongan dari temannya orang Belanda. Dia mendirikan bakery ini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih kue pertama yang dijual oleh Maison Weiner ini? Oh, ya memang karena memang kita dijajah Belanda zaman dulu, ya kue-kuenya otomatis diadakan oleh orang-orang Belanda, ya, kecuali kue-kue tradisional itu. Memang dari dulu Weiner boleh bilang satu-satunya pengusaha khusus kue. Jadi kita tidak bikin roti waktu zaman dulu itu. Ya, sampai tahun 70 baru mulai kita masuk ke bisnis roti. Nah Pak, selama menjalankan usaha ini nih, momen apa sih yang bikin Pak Heru tuh paling bahagia gitu selama membuka Maison Weiner ini? Atau berkesan mungkin? Yang paling berkesan buat saya sebenarnya kalau menghias kue. Ya, kalau menghias kue itu, terutama kue ulang tahun itu, saya dulu jarang ada patokan gambar, ya. Kebanyakan dari ide spontan aja. Oh ya Pak, setahu saya komponen utama dari toko bakery itu kan terigu ya Pak. Nah, kalau dari Maison Weiner ini, ada nggak sih spesifikasi khusus dalam pemilihan terigu yang digunakan? Dan tepung terigu yang kita pakai dari dulu sampai sekarang masih ada yang dari produknya Bogasari. Dari tahun 30-an itu memang sudah ada tepung, tapi tepungnya tuh tepung impor. Di tahun 60-an mulai ada, kayaknya tahun 60-an mulai ada tepung dari Indonesia, yaitu cuma Bogasari. Ya, karena Bogasari mendirikan penggilingan yang besar. Ya. Merek dari Bogasari apa saja sih Pak yang Bapak paling sering gunakan? Jadi untuk roti yang mengembang tinggi dan diharapkan kulitnya lebih garing, ya besar, itu kita harus menggunakan yang proteinnya tinggi. Jadi Bogasari punya yang tipe cakra, ya, dan sekarang mereka ada tipe cakra kembar emas, ya. Jadi cakra kembar dan cakra kembar emas, ya itu kita pakai untuk bikin roti. Tapi kalau roti manis banyak orang juga pakai yang medium. Nah, yang medium itu mereka punya yang segitiga biru. Itu kita pakai juga. Kemudian kalau untuk cake sama cookies, itu kebanyakan yang glutennya rendah. Itu ada yang namanya kunci biru. 3 tipe terigu yang utama dari Bogasari. Kita pakai. Nah Pak, salah satu unggulan dari Maison Weiner ini kan on bakery Pak. Boleh nggak sih Pak aku lihat cara pembuatannya? Boleh. Nanti saya ajak ke kitchen, ya, ke dapur untuk melihat proses pembuatannya. Berarti kita langsung ke kitchen ya sekarang Pak? Ya, minum dulu deh kopinya. Minum Pak. Oke. Nah Bikiners, sekarang aku udah di dapur Maison Weiner. Nah Pak, ini sekarang kita lagi proses apa nih Pak? Ini telur dengan gula dikocok sudah 20 menit. Kemudian tadi saya sudah masukkan gula arennya, ya.
kenapa on back cook ini menggunakan terigu kunci biru, Pak? Karena tepung kunci biru itu proteinnya yang paling rendah, ya sehingga dia nanti hasilnya kuenya bisa empuk. Wangi banget ya, Pak, wangi rempahnya. Iya. Ini aduk sampai tercampur rata Sampai aja tercampur ya. rata. Nih, selesai. Nah, Pak, habis ini berarti kita panggang ya, Pak? Ya, tinggal dipanggang. Oke. Nah, beginners, ini nih one back cook yang menjadi menu andalan dari Maison Weiner. Langsung aja aku cobain ya, Pak. Lihat teksturnya lembut banget. Ya, ini kue yang terbuat dengan tepung terigu dari Bogasari. Saya menggunakan tipe kunci biru ini. Oh, berarti kalau one back cook ini menggunakan terigu Bogasari yang kunci biru ya, Pak? Nah, kalau yang ini, Pak, pakai terigu Bogasari yang mana ya, Pak? Yang ini kan roti. Roti itu memerlukan volume yang besar. Jadi kita harus menggunakan tepung dengan protein yang tinggi. Dipunyai oleh Cakra Kembar. Nah, Pak, kalau yang ini puff pastry menggunakan terigu dari Bogasari yang mana, Pak? Kalau yang ini kita pakai yang segitiga biru. Karena dia kan harus di roll. Ya, kalau di roll itu nggak boleh terlalu keras proteinnya. Jadi kita ambil yang segitiga biru itu. Berarti kalau untuk one back cook menggunakan yang kunci biru, kalau roti-rotian menggunakan yang Cakra Kembar, dan untuk yang puff pastry menggunakan segitiga biru ya, Pak. Oke, Pak, thank you ya, Pak, atas waktunya. Nah, beginners, kalian juga harus banget sih cobain on back cook dari Maison Weiner dan juga pilihan menu lainnya. Pak Heru, thank you ya, Pak, atas waktunya. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Nah, beginners, kalau kalian punya usaha dan ingin mendapatkan keuntungan lainnya, kalian bisa bergabung ke BMC. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek ke website bogasari.com. Mau lihat kuliner legendaris lainnya? Tungguin aku di next episode ya. Oh iya, jangan lupa juga ditonton video recooknya.